Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Trisa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Kola Kapuas. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya membahas chapter 4 dari buku The Hands About Dynasty karya dari Errol Lee. Nah, pada bab ini berisi topik yang sebenarnya sangat dominan pada keseharian kita karena kita sangat mudah tergoda untuk berbuat curang atau tidak jujur saat merasakan kelelahan. Nah, menurut Errol Lee, kelelahan itu bukan hanya membuat kita jadi mengantuk atau tidak fokus, tapi juga melemahkan moral kita. Nah, konsep utama ialah bahwa kemauan atau willpower itu seperti tenaga, semakin sering dipakai akan semakin lelah. Nah, barangkali ketika ada kemauan dan kita lagi drop, kita semakin mudah untuk mengambil keputusan. Sebenarnya itu tidak etis. Ada sebuah eksperimen di bab ini. Peserta diminta melakukan tugas yang menuntut kendali diri setelah mereka diberi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Nah, yang sederhana. Nah, di sini ternyata hasil mereka yang sudah kelelahan secara mental sering berbuat curang dibanding peserta yang lain. Nah, berarti bukan hanya niat baik, tapi juga tentang kapasitas mental. Namun yang menariknya adalah Errol Lee menekankan bahwa kita sering berpikir orang yang curang selalu mempunyai niat buruk atau tidak beretika. Nah, namun nyatanya lebih banyak dari kita bisa jadi tidak jujur hanya karena kondisi kita yang tidak memungkinkan. Nah, entah itu dari capek, lapar, bahkan stres juga bisa menyebabkan kita untuk berbuat curang. Nah, bab ini juga membahas tentang bagaimana kelelahan bisa menurunkan standar moral kita secara perlahan namun pasti. Jadi bukan yang langsung bohong, tetapi melalui dari hal kecil lalu disepelekan seperti minjam barang. Nah, minjam barang nanti deh aku balikin, atau malah sekalian diambil tuh, nggak dikembalikan lagi. Itulah yang disebut Errol sebagai bentuk rasionalis kecil yang membuat kita merasa tetap orang baik, padahal sebaliknya gitu. Nah, dari bab ini bahwa kejujuran bukan hanya soal karakter, tapi sangat dipengaruhi oleh kondisi kita pada saat mengambil keputusan. Nah, itu juga membuat saya menjaga diri tetap jujur. Bukan hanya niat baik kita, juga harus menjaga suasana hati, bahkan kondisi mental. Erli juga mengajak kita untuk sadar bahwa semua orang bisa dan juga penting buat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk tetap jujur. Nah, sekian dari saya. Mohon kata bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.